Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Rizkiatul Adawiyah dan rekan saya Nia Alfi Rahma akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Langsung saja kita mulai. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah tukar-menukar barang antar negara dengan perantara keuangan dengan kota lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor antar negara. Tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri. Di antaranya mobil, komputer, sepeda motor, TV, kapas, bahan pakaian, dan lain-lain. Bagaimana jika barang-barang dari luar negeri tersebut tidak ada? Kita terpaksa menggantikan barang tersebut dengan barang-barang buatan dalam negeri. Namun, sayangnya kita tidak bisa membuat barang tersebut semuanya karena kita tidak menguasai teknologi dan mudah tidak memiliki bahan mentahannya. Berarti kita harus kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Di sini dijelaskan, ekspor adalah menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Kalau impor, membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Sebelum membahas teori perdagangan internasional, terlebih dahulu perlu mengetahui manfaat mempelajari teori perdagangan internasional. Manfaatnya antara lain yang pertama, membantu menjelaskan arah dan komposisi pedagang antar negara, serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional, gains for trade. Yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Slide selanjutnya adalah tentang teori-teori perdagangan internasional. Adapun teori-teori perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ini adalah pandangan kaum merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-16. Berdasarkan pemikiran, perkembangan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Yang kedua adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai berikut. Yang A, adanya division of labor atau pembagian kerja internasional. Dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Yang kedua, spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, suatu produksi akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri atau dalam negeri tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Teori ini tidak hanya ada dua, tapi masih ada teori-teori lain seperti teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo, terus teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill, dan masih banyak lagi.
Slide selanjutnya adalah sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain: yang pertama, perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang kelima, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Yang keenam, perbedaan politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah devisa atau alat pembayaran antar negara. Devisa ini disebut sebagai sebuah alat pembayaran yang diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran sumber devisa yang berasal dari 1. Ekspor barang dan jasa, 2. Pinjaman atau kredit dari luar negeri, 3. Bantuan dan hadiah dari luar negeri, 4. Pariwisata, 5. Kiriman dari orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi fungsi-fungsi dari devisa ini adalah membayar impor barang dan jasa, membiayai kedua dan konsultat di luar negeri, membiayai perjalanan dinas dan kunjungan pejabat luar negeri, membiayai pengiriman misi kesenian dan kontingen olahraga ke luar negeri, membayar asuransi utang luar negeri. Jadi itu ya pengertian devisa dan fungsi devisa. Selanjutnya, cara pembayaran antar negara. Yang pertama, kompensasi pribadi. Sekarang jarang digunakan karena sulit importir yang utang piutangnya bernilai atau jumlahnya sama. Yang kedua, menggunakan surat wesel dagang. Yang ketiga, menggunakan pembayaran tunai, yang artinya pembayaran yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dihafalkan oleh importer. Yang keempat, menggunakan L atau C, letter of credit, adalah salah satu cara pembayaran suatu wesel dalam jumlah yang ditentukan. Dokumen kredit ini dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir yang ditujukan kepada ekspor di luar negeri melalui koresponden bank. Selanjutnya tentang jual beli valuta asing. Kegiatan jual beli barang di dalam negeri tidak menimbulkan masalah alat tukar karena menggunakan mata uang yang sama. Tetapi kegiatan ekspor dan impor alat tukar atau mata uang yang digunakan antara negara yang satu dengan yang lain berbeda, maka uang asing atau alat pembayaran luar negeri sering disebut dengan valuta asing. Padahal, mata uang yang satu berbeda dengan mata uang yang lain dan cenderung berubah-ubah setiap saat. Dalam jual beli valuta asing ada dua, yaitu kurs beli dan yang kedua kurs jual. Yang dimaksud kurs beli adalah kurs yang digunakan dan bank atau pengusaha penukaran uang bila beli mata uang asing atau valuta asing. Sedangkan kalau kurs jual adalah kurs yang digunakan oleh bank atau pengusaha penukaran uang bila mereka menjual valuta asing. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan menetapkan sistem nilai yang berlaku. Langsung saja ke slide selanjutnya tentang dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Suatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita. Maka sering disebut era globalisasi. Seperti kasus Tangwon nih, guys. Kembali ke topik. Jadi di sini ada dampak positif ekspor, ada dampak negatif ekspor, ada dampak positif impor, ada dampak negatif impor. Bisa dilihat ya. Slide selanjutnya adalah manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Di sini ada manfaatnya. Manfaatnya adalah kebutuhan setiap negara terpenuhi, menambah devisa negara, dapat diadakan spesialisasi produksi, mendorong meningkatkan jumlah produksi,
mempererat hubungan persahabatan antar negara, mendorong kemajuan iptek, memperluas pasar atau jaringan konsumen. Sedangkan kalau hambatan perdagangan internasional di sini itu perbedaan mata uang, kebijakan impor suatu negara proteksi, kuota impor, perang dan resesi, adanya tarif yang dibebankan pada atau atas melintas daerah pabean. Produksi ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Selanjutnya neraca perdagangan. Ini neraca perdagangan adalah daftar yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Di sini ada semua ya. Neraca pembayaran adalah daftar yang memberikan gambaran ringkasan dari semua transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ini bisa dibaca-baca ya. Slide selanjutnya adalah tentang kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan dumping. Di sini ada semua keterangannya ya. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan atau penjelasan yang mungkin menyulitkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.